Selamat datang kawan. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Like dan komen. Ayolah langsung aja ke alur ceritanya tanpa basa-basi lagi. Live Death Coffin cover yang sangat besar diliputi dengan cahaya hitam tebal membuat busur cahaya hitam di langit. Dan secara tidak sengaja menabrak dengan keras ke dalam kepalan yang dilemparkan oleh sosok ilusi raksasa itu. Bam! Suara ledakan. Riak energi yang menakutkan terbelah pada saat ini. Hantu raksasa yang tampak ganas itu meledak terpisah setelah disambar penutup peti mati hitam. Sesosok manusia dengan sedih melesat ke belakang setelah hantu meledak. Tubuh ini dengan keras menabrak pohon besar, menghancurkan batang pohon menjadi debu. Bruam, suara pohon yang hancur. Seteguk darah segar dikeluarkan dari mulut Xie-yan. Pada saat ini, wajahnya yang agak tampan dipenuhi dengan kejutan. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Mulingshan di depannya, yang memeluk penutup peti mati hitam dengan kedua tangan, dengan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang kelihatannya muda ini akan benar-benar memiliki kekuatan tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Selain itu, terlepas dari seni bela diri yang kuat seperti apa yang dilepaskannya, ia akhirnya tidak mampu menyamai ayunan kasual penutup peti mati di tangan gadis kecil itu. Kesenjangan antara keduanya sudah jelas terungkap. Dia sama sekali tidak cocok untuk gadis kecil berpakaian hijau di depannya. Kebenaran ini menyebabkan wajah Xie-yan menjadi sedikit memerah. Sangat jarang bagi siapapun di antara generasi muda dari Heavenwind Sea Region untuk mengalahkannya. Namun, dia telah dipukuli dengan keadaan yang menyedihkan oleh seorang gadis kecil setelah tiba di sini. Apakah reputasinya tidak akan hancur jika berita tentang penyebaran ini menyebar ke rumah? Ini salahmu karena tidak disukai. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Petik 2. Namun, Mulingshan benar-benar mengabaikannya. Dia memeluk penutup peti mati kematian, dan sekali lagi mengayunkannya dengan keras sambil bergumam pelan. Xie-yan melarikan diri agak jauh dengan cara yang menyedihkan. Dia sudah merasakan kekuatan dari peti mati kematian di tangan Mulingshan sebelumnya. Secara alami, dia tidak berani membiarkan penutup menyentuhnya. Desir. Suara desir dari Xie-yan. Cahaya biru menyala di depannya saat tubuhnya menarik kembali, dan Mulingshan muncul di depannya. Dia meraih dengan tangan kecilnya dan kekuatan isap meletus. Serahkan menara perak. Kekuatan isap melonjak, dan lengan Xie-yan tersentak. Qian Kun baknya terbang keluar dan ditangkap oleh Mulingshan. Kamu! Teriak Xie-yan. Ekspresi Xie-yan dengan cepat berubah drastis setelah melihat bahwa tas Qian Kun-nya telah diambil. Teriakan kerasnya belum sepenuhnya meninggalkan mulutnya, ketika Live Death Coffin cover Mulingshan membanting ke wajahnya dengan kejam. Dia takut sampai tidak peduli tentang tas Qian Kun, karena dia buru-buru mengelak dengan cara yang menyedihkan. Dedet Qi yang terayun melewati wajahnya menghasilkan gelombang rasa sakit yang menusuk samar-samar keluar dari dalam pori-porinya. Tangan kecil Mulingshan memegang tas Qian Kun. Dia dengan lembut melemparkannya ke tangannya, sebelum mengungkapkan senyum lebar yang mengungkapkan dua tulang punggungnya yang kecil namun tajam. Namun, penampilan lucu ini menyebabkan sudut mata Xie-yan berkedut. Hanya setelah bertukar pukulan dia menyadari betapa mengerikannya boneka cantik ini seperti gadis kecil. Mulingshan meraih tas Qian Kun dan mulai mencarinya. Segera, sebuah menara perak kecil muncul di tangannya. Itu adalah barang yang Xie-yan dapatkan dari pelelangan. Kamu, jika kamu berani mengambil objek ini, gua angin iblisku pasti akan mengejar kamu sampai ke ujung bumi. Xie-yan menangis dengan geram. Matanya memerah saat melihat pemandangan ini. Gua angin setan. Mulingshan mengerutkan mulut kecilnya. Ekspresinya sangat menghina. Cui. Suara Mulingshan yang meremehkan. The Burning Sky Cauldron di udara tiba-tiba bergetar setelah Mulingshan mendapatkan menara perak kecil. Setelah itu,
Seorang tokoh tua keluar dari situ. The Burning Sky Cauldron di udara tiba-tiba bergetar setelah Mulingshan mendapatkan menara perak kecil. Setelah itu, seorang tokoh tua keluar dari situ. Penatua Mo Xie. Xie Yan dengan cepat bersukacita setelah melihat orang yang muncul. Dia buru-buru berteriak. Cepat, dia telah merebut menara perak. Suaranya akhirnya berhenti tiba-tiba saat goncangan dengan cepat naik ke matanya. Ini karena dia melihat bahwa iblis tua Mo Xie, yang telah melarikan diri dari Burning Sky Cauldron, tampaknya berada dalam kekacauan total. Bahkan auranya agak lemah. Jelas, dia menderita cedera yang cukup serius. Bagaimana ini mungkin? Keterkejutan dari Xie Yan. Pupil Xie Yan menyusut. Dia dengan keras menghirup udara dingin. Sementara wajahnya ditutupi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa iblis tua Mo Xie, yang kekuatannya telah mencapai tahap kematian mendalam awal, benar-benar akan terluka sejauh itu. Lawannya hanyalah bocah cilik yang berada pada tahap awal mendalam kehidupan. Iblis tua Mo Xie memiliki ekspresi yang sangat buruk, dan matanya jelas sedikit ketakutan. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa orang tua Bon jahat telah terluka sampai sejauh itu. Pergi, ucap iblis tua Mo Xie. Tubuh iblis tua Mo Xie bergerak dan langsung muncul di samping Xie Yan. Dia meraih yang terakhir dan dengan cepat melarikan diri. Setan tua Mo Xie. Menara perak. Xie Yan buru-buru berteriak saat melihat ini. Namun, iblis tua Mo Xie benar-benar mengabaikannya. Pada saat ini, dia sudah terluka oleh Lindong. Jika serangan lain seperti sebelumnya dilepaskan, dia pasti akan menderita luka yang sangat serius. Pada saat itu, tidak ada gunanya untuk tetap di belakang. Oleh karena itu, dia meraih Xie Yan dan bergerak, berubah menjadi cahaya abu-abu yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Oleh karena itu, dia meraih Xie Yan dan bergerak, berubah menjadi cahaya abu-abu yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Sosok Lindong juga bergegas keluar dari Burning Sky Cauldron setelah iblis tua Mo Xie melarikan diri dengan Xie Yan. Setelah itu, matanya melihat ke arah mereka lari, sebelum dia dengan keras sekali lagi batuk, dan meludahkan darah dari mulutnya. Saudara Lindong, kamu baik-baik saja? Mulingshan bergegas dan bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Aku terlalu lelah. Lindong melambaikan tangannya. Burning Sky Guides memang kuat, tetapi kelelahan yang dia rasakan terlalu menakutkan. Untungnya, iblis tua Mo Xie dan lelaki tua Nefarious Bone sama-sama memiliki karakteristik yang sama, yang takut mati. Kalau tidak, jika yang terakhir terus bertarung dengan Lindong, mereka yang perlu melarikan diri akan berubah. Lindong saat ini hanya bisa berurusan dengan seorang ahli yang benar-benar telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Apakah Anda sudah mendapatkan item itu? Tanya Lindong. Mulingshan mengangguk. Setelah itu, dia menyerahkan menara perak di tangannya. Lindong menerima menara perak. Dia merasakan riak akrab darinya, dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, tanpa sadar bangkit di wajahnya. Dia akhirnya mendapatkan benda ini. Kita harus bergegas dan pergi. Lindong membalik tangannya, dan menyimpan menara ke dalam tas Qian Kunnya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya, mengambil Burning Sky Cauldron ke dalam tubuhnya, saat dia berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, daerah di sekitar Sky Merchant City ini sangat kacau. Meskipun mereka telah menakuti iblis tua Mo Xie sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa lelaki tua itu tidak akan kembali. Karena itu, mereka harus segera pergi. Petik 2. Tubuh Lindong dengan cepat bergegas ke depan setelah suaranya terdengar, sementara Mulingshan dengan cepat mengikuti di belakang. Dalam beberapa detik, mereka telah melarikan diri ke pegunungan dan menghilang.
Daerah ini dengan cepat menjadi sunyi setelah mereka berdua pergi. Jika bukan karena kekacauan di semua tempat dan beberapa mayat yang tersisa, kemungkinan tidak ada yang akan bisa membayangkan bahwa kelompok dari Gua Angin Setan terpaksa mundur setelah kekalahan hebat di tempat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Segera, ruang di atas pohon raksasa menjadi terdistorsi, dan dua sosok melintas dan muncul. Mereka adalah pria dan wanita. Wanita itu relatif akrab. Dia mengenakan baju merah dan Tang Dongling dari Sky Merchant Court. Pria itu, di sisi lain, tampaknya setengah baya. Rambutnya hitam dan putih, sementara matanya sedalam laut. Fluktuasi khusus samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Ini menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Daerah ini dengan cepat menjadi sunyi setelah mereka berdua pergi. Jika bukan karena kekacauan di semua tempat dan beberapa mayat yang tersisa, kemungkinan tidak ada yang akan bisa membayangkan bahwa kelompok dari Gua Angin Setan terpaksa mundur setelah kekalahan hebat di tempat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Segera, ruang di atas pohon raksasa menjadi terdistorsi, dan dua sosok melintas dan muncul. Mereka adalah pria dan wanita. Wanita itu relatif akrab. Dia mengenakan baju merah dan Tang Dongling dari Sky Merchant Court. Pria itu, di sisi lain, tampaknya setengah baya. Rambutnya hitam dan putih, sementara matanya sedalam laut. Fluktuasi khusus samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Ini menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Ayah. Tampaknya menara perak telah direnggut oleh Duo Lindong. Tang Dongling menyaksikan adegan di depannya, dan tanpa sadar berbicara dengan suara kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Duo Lindong benar-benar akan dapat merebut sesuatu dari tangan ahli tahap kematian mendalam. Ya, anak kecil itu memang memiliki beberapa teknik yang kuat. Namun, selalu digunakan sekali saja. Jika lawannya sedikit lebih kejam, ia akan berada dalam masalah. Pria parubaya tersenyum berkata, barang itu direbut di Sky Merchant City kami. Aku takut Gua Angin Iblis pasti akan mengganggu kita, kan? Mereka harus dengan jelas menyadari bahwa dengan kekuatan ayah, Anda pasti akan mengetahuinya. Tang Dongling menyatakan, haha. Tidak ada gunanya mencari saya jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi harta mereka. Petik 2. Pria parubaya itu berbicara dengan senyum tipis. Lagi pula objek yang dipegang oleh gadis kecil itu adalah Life Coffin Cover. Dan kemungkinan dia adalah anggota klan Paus Sage Immortal Sage. Bahkan Gua Angin Setan hanya bisa menghancurkan gigi mereka sendiri dan menelannya di muka klan ini. Petik 2. Klan Paus Sage Abadi. Tang Dongling terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil itu benar-benar memiliki identitas yang mengejutkan. Bagaimana dengan menara perak itu? Haha. Menara perak itu adalah kunci untuk membuka gua itu. Namun, itu hanya satu dari 3. 2 yang tersisa sudah muncul di wilayah laut lain, dan sudah memiliki pemiliknya. Meskipun ia telah berhasil mendapatkannya, berapa banyak yang dapat ia peroleh dari hunian akan tergantung pada kemampuannya. Petik 2. Aku agak tertarik dengan gua itu. Sayangnya, di level kami tidak dapat memasuki wilayah itu. Sepertinya penguasa tempat tinggal tampaknya benar-benar mendiskriminasikan orang-orang seperti kita. Pria parubaya itu tersenyum samar, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka berdua sekali lagi menghilang. Hanya suara mereka yang tersisa melayang di tempat itu. Sekian dari episode kali ini ya teman-teman, mohon menunggu lagi.